Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langkah yang pertama, tidak bosan-bosannya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mencucurkan beribu-ribu rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat setegar ini dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Dan tidak lupa pula kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Usyono MA selaku pembimbing pembelajaran dalam bidang filsafat ilmu di kelas PBA 1. Baiklah, saya dari kelompok 4 yang berorangan dengan saya sendiri, Meidanisa Putri, dan bersama teman saya Muhammad Alfi Abror. Di sini kami akan membahas bab 4, yaitu tentang memahami ilmu filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pelajaran filsafat ilmu, dan di sini kami berdua, saya Meidanisa Putri, teman saya Alfi Abror. Nah, di sini kami akan mendiskusikan dari bab 4, yaitu memahami filsafat ilmu. Kebanyakan orang beranggapan umum pertama tentang filsafat adalah bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, terlalu sulit, abstrak, dan tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Tak jarang pula filosofi kerap digambarkan sebagai orang yang mempunyai IQ dan intuisi yang jauh melebihi tingkat rata-rata manusia. Nah, di sini filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang sebenarnya, yang benar itu atau itu yang salah. Filsafat sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berarti kebijaksanaan. Adapun beberapa tanggapan dari beberapa tokoh atau yang ahli dalam bidang filsafat. Yang pertama, Bertrand Russell. Bertrand Russell mengatakan, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi secara kritis dalam arti kata, setelah segala sesuatunya diselidiki, problema-problema apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu, dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Nah, di sini ada juga pendapat dari Immanuel Kant, yaitu sementara itu Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya. 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, yang pertama, dan yang kedua adalah metafisika apa yang seharusnya dilakukan, dan yang ketiga, etika, sampai di manakah harapan kita untuk mempelajari filsafat ilmu ini dan bagaimana cara kita memahaminya, dan yang terakhir adalah agama apa, hakikat manusia yang diarti oleh manusia sebenarnya atau antropologi. Berikut ada. Nah, di sini juga ada manfaat filsafat dalam kehidupan. Dengan belajar apa itu filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Inilah merupakan manfaat utama filsafat. Seperti namanya, filsafat kita tidak menguasai pengetahuan, kita hanya cinta pada kebijaksanaan. Manfaat lain dari filsafat, entah sadar ataupun tidak, membuat kita berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Nah, di sini Leandra mengumumkan
mengemukakan bahwasanya dari 4 tujuan filsafat ilmu disimpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan kelanjutan atau penerusan dari pengembangan filsafat pengetahuan. Yun S. Surya Sumantri mengemukakan bahwa filsafat ilmu dibagi dalam 4 pemahaman. Yang pertama, filsafat ilmu yang konsisten berdasarkan pada teori ilmiah. Yang kedua, filsafat ilmu adalah suatu eksposisi dari para ilmuwan. Yang ketiga, filsafat ilmu adalah suatu disiplin yang di dalamnya terdapat konsep dan teori. Dan yang terakhir adalah filsafat ilmu suatu patokan tahap kedua. Nah, dalam filsafat ilmu ada yang namanya metodologi keilmuan yang terdiri dari 3 metodologi. Yang pertama, pandangan dari luar yang terbagi kepada 2, yaitu pengertian subjektif dan pengertian objektif. Dan yang kedua adalah pandangan dari dalam. Yang ketiga, terminologi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terminologi ontologi, terminologi bahasa, dan terminologi epistemologi. Adapun landasan pengembangan filsafat ilmu, yang pertama, pertanyaan ontologis, objek apa yang telah ditelaah. Yang kedua, pertanyaan epistemologis, bagaimana prosedurnya. Yang ketiga, pertanyaan aksiologis, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu tersebut dipergunakan. Manfaat mempelajari filsafat ilmu: pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu.